Mengandung benih Ustadz Muda. Bab 165. Beneran, sayang. Aku gak pernah memperlakukan perempuan seperti ini walaupun Rina pernah menjadi istriku. Kalaupun pernah, jangan ngasih tahu aku, ya, lirih Nuha, menyandarkan pipinya menyentuh dada bidang Farid. Tadi katanya gak apa-apa. Farid heran, mood Nuha secepat itu berubah-ubah. Itu bohong, Ustadz. Sebenarnya, aku gak mau tahu, takut cemburu. Makanya, lebih baik aku gak tahu. Farid benar-benar heran. Ya, istriku. Yang penting, aku gak pernah kayak gitu. Nuha memejamkan mata. Merasakan kehangatan di dada suaminya. Dia memang selalu merasa nyaman di dalam pelukan dan di atas dada suaminya. Sholat dulu, ya. Sebentar lagi azan, kata Farid, mengusap kepala Nuha. Nanti, lirih Nuha, malah semakin mengeratkan pelukannya. Farid melihat jam dinding. 15 menit lagi azan zuhur. Ustadz mau mandi? Tanya Nuha, padahal, tetap wangi gini. Gak, nanti, aku langsung sholat saja. Nuha senang mendengarnya. Dia kembali menyandarkan kepalanya di dada bidang Farid. Ustadz, lirih Nuha lagi. Ya, apa, sayang? Jawab Nuha, lembut. Nanti malam. Nuha menjeda ucapannya. Nanti malam, malam Jumat, sayang. 6. Ustadz. Nanti malam. Farid, belum siap-siap ke masjid. Nuha langsung menjauh dari tubuh suaminya mendengar suara sang ibu mertua tengah memanggil suaminya. Aku sholat di rumah, Umi. Oh, ya, jagain Nuha, ya. Umi mau ke musala asrama putri. Ya, Umi. Farid kembali menatap Nuha. Dia menggenggam tangan wanitanya itu, lalu Farid kembali membawa Nuha bersandar ke dadanya. Kenapa dilepas? Tanya Farid. Takut Umi lihat, Ustadz. Gak. Umi manggil dari luar. Gak masuk ke sini. Nuha terkekeh. Aku gak tahu, Ustadz. Kirain mau masuk ke sini. Gak. Nuha memejamkan mata karena merasa sangat nyaman ketika Farid mengusap begitu lembut belakang kepalanya. Jangan tidur. Sebentar lagi azan zuhur, kata Farid, mengingatkan. Nuha kembali membuka mata. Iya, Ustadz, maaf. Aku terlalu nyaman. Apalagi aku. Maksudnya, sangat nyaman, jawab Farid, tersenyum. Azan zuhur berkumandang. Farid kembali mengingatkan agar Nuha sholat dulu. Tapi, wanita itu tidak melepas suaminya sama sekali. Nanti dulu, Ustadz, keluh Nuha. Tidak boleh menunda waktu sholat, sayang. Harus disegerakan, kata Farid, mengusap lembut kepala Nuha. Sebentar saja. Nuha kembali menenggelamkan pipinya yang berisi itu menekan dada suaminya. Merasa gemas sendiri, Farid menarik lembut pipi Nuha. Nuha mendongak, menatap wajah Farid. Sakit, keluhnya. Farid tersenyum seraya mengeratkan pelukannya dengan gemas. Lalu, ia melepaskan pelukan itu. Sholat dulu, iya. Nanti. Nuha, tidak boleh seperti itu. Ayo, kita sholat berjamaah. Beneran. Apa? Sholat berjamaah di rumah? Ya, ayo. Nuha merasa senang mendengarnya. Dia langsung berdiri. Pun Farid berdiri menyusulnya untuk sama-sama mengambil air wudhu. Mereka akan sholat berjamaah di kamar saja. Silakan wudhu duluan, Ustadz, kata Nuha. Kamu saja. Aku mau ganti baju dulu. Nuha mengangguk. Dia kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Setelahnya, Nuha pun keluar dan membiarkan suaminya mengambil air wudhu juga. Nuha menunggu setelah menggelar sajadah dan mengenakan mukena. Ustadz, aku. Sudah wudhu, sayang. Farid mengangkat kedua tangan ketika Nuha mendekatinya. Nanti batal. Gak, aku gak akan nyentuh Ustadz. Mau ngasih tasbih ini,
karena tadi aku pinjam tasbih punya Ustadz. Ya, tapi, kalau kamu di dekat aku gak bisa gak nyentuh kamu, Nuha. Makanya, menjauh dulu, iya. Merasa senang atau malu, pipi Nuha langsung merah mendengarnya. Dia pun mengangguk dan mundur ke sajadah miliknya. Sudah siap? Tanya Farid. Sudah, Ustadz. Kita mulai, iya. Nuha mengangguk. Mereka pun mulai melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Di setiap rakaat sholatnya, air mata Nuha mengalir. Entah kenapa, setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Farid selalu berhasil menembus hati kecilnya. Usai sholat, berzikir, bersolawat, dan berdoa, Nuha mengajak suaminya untuk makan siang bersama. Tapi, begitu sampai meja makan, ia tiba-tiba membekap mulutnya sendiri. Kamu kenapa? Farid langsung merangkul kedua bahu sang istri. Bawa Nuha keluar, nak. Sepertinya, Nuha gak bisa mencium aroma masakan hari ini, kata Umi Maryam, memahami bahasa tubuh menantunya. Segera, Farid menuntun Nuha untuk keluar dari ruang makan. Entah aroma apa yang tidak bisa Nuha cium, masakan hari ini membuat dia merasa mual. Ustadz makan saja. Aku kayaknya gak makan, kata Nuha. Gak, aku akan tetap di sini nemenin kamu. Tapi, Ustadz harus makan. Katakan, kamu mau makan apa? Tanya Farid. Nuha menggelengkan kepala. Aku gak mau makan, Ustadz. Gak boleh, dong. Anak kita bisa kelaparan. Farid mengusap perut Nuha. Aku gak lapar, Ustadz. Yang ada malah mual banget. Makan roti, gimana? Tambah mual. Aku belikan makanan di luar, ya. Gak. Mual juga, Ustadz. Farid merasa sedikit bingung. Makan sedikit saja. Jangan gak makan. Aku khawatir kamu sakit. Nuha langsung memeluk Farid. Begini saja aku bisa kenyang. Farid tercengang mendengarnya, bagaimana bisa? Dia merasa istrinya ini sangat aneh. Tapi, di tengah sikap manja Nuha ini membuat Farid justru senang. Hanya saja, saat ini, Farid merasa khawatir dengan Nuha yang belum mau makan. Nuha, makan dulu, ya, kata Farid, lembut. Aku kenyang, lirih Nuha. Farid mencoba melepaskan kedua tapgan Nuha yang memeluknya dari samping. Nuha pun melepaskan pelukannya. Gak mau dipeluk sama istri dan anak sendiri. Raut wajah Nuha berubah. Farid mengusap kepala istrinya. Astagfirullahalazim. Gak gitu. Aku mau kamu makan dulu. Ini sudah siang, kamu harus makan. Apalagi, tadi, kamu cuman makan salad buah. Gak apa-apa, kok, kalau gak mau dipeluk sama aku. Sini. Farid menyandarkan Nuha di dalam pelukannya lagi, gak gitu. Aku khawatir kamu gak mau makan. Sekarang, makan dulu, ya, biar aku peluk sampai pagi. Nuha mendongak. Sampai pagi. Ya, bisa. Caranya, tinggal peluk. Nuha mengernyit. Tapi, dia tidak menanggapi lagi. Nuha malah memejamkan kedua mata di dalam pelukan suaminya. Jangan tidur. Kamu harus makan dulu, kata Farid. Makan sedikit saja, ya. Aku mau makan pisang coklat yang aku beli tadi. Gak mau nasi saja. Gak. Farid menuruti kemauan Nuha. Dia mengambil pisang coklat yang dibeli Nuha tadi dan menyuapi istrinya itu. Sudah? Ya, Ustadz, kata Nuha. Sudah apa? Sudah makannya. Baru setengahnya yang kamu makan. Habiskan dulu yang satu ini, ya. Aku kenyang. Sedikit saja. Aku gak mau kamu sakit lagi. Apalagi, kamu baru sembuh. Habiskan yang satu ini saja, ya. Ya, ayo. Nuha menuruti ucapan suaminya. Dia terlihat begitu menikmati pisang coklat dari tangan suaminya sendiri. Sudah habis, kata Nuha, satu lagi. Nuha terbelalak. Satu lagi. Tadi, katanya habiskan satu saja.
Kalau nambah satu lagi, jadi 2, Ustadz. Itu terlalu sedikit. Tidak akan bisa menggantikan energi kamu yang sudah terpakai. Gak, Ustadz. Ayo, sayang, biar kamu kuat. Farid kembali menyuapi pisang coklat itu. Gak, Nuha memalingkan wajah. Farid, jangan dipaksa kalau Nuha gak mau. Ibu hamil kayak gitu, nak. Tunggu 1 atau 2 jam, baru kamu tawarkan lagi. Yang penting dia mau makan walaupun sedikit, tegur Umi Maryam, yang tidak sengaja melihat mereka. Aku khawatir dia sakit, Umi, jawab Farid. Ya, Umi paham. Tapi, kalau kamu paksa, gak baik, nak. Farid akhirnya mendengarkan nasihat ibunya. Tapi, seketika, Farid kembali mengarahkan pisang coklat itu kepada Nuha. Ayo, sedikit saja biar nanti malam aku peluk sampai pagi, bisik Farid. Entah kenapa, penawaran Farid membuat Nuha tertarik. Dia pun langsung memakan pisang coklat itu walaupun hanya sedikit. Pinter, ucap Farid, mengusap kepala Nuha. 1 kali lagi, kata Farid lagi. Gak, Ustadz mengingatkan aku sama ibu. Ibu juga gini, Ustadz. Kalau lagi suapin aku, ibuku selalu bilang 1 suap lagi sampai nasinya habis. Farid merasa lucu mendengarnya. Karena kami sayang sama kamu. Gak mau kamu sakit. Ustadz, aku mau ketemu ibu. Farid memberikan senyuman tipis kepada Nuha. Ke kampung. Iya, Ustadz. Tapi, kalau Ustadz mengizinkan, kita akan pergi bersama pada libur tenang nanti. Nuha tersenyum lebar. Syukron, Ustadz. Hanum memang sudah kembali ke kampung. Dia meninggalkan kota setelah merasa semuanya tidak bisa diselesaikan dengan cepat, sedang dia harus melanjutkan kehidupannya di kampung. Pun, Hanum sudah merasa tenang melihat kondisi putrinya yang jauh lebih baik bersama Farid. Mau makan apa lagi? Tanya Farid. Nuha menggelengkan kepala. Aku gak mau makan lagi, Ustadz. Aku sudah merasa kenyang. 1 lagi, iya. Gak, Farid, jangan dipaksa. Umi Maryam yang hendak berjalan keluar kembali mengingatkan Farid. Dengerin Umi, Ustadz, kata Nuha, bersuara pelan. Ya, Umi. Farid akhirnya tidak memaksa Nuha untuk makan lagi walaupun dia sebenarnya masih merasa khawatir. Farid begitu merasa khawatir karena Nuha mempunyai riwayat asam lambung. Terlebih, tadi, istri kecilnya itu hanya memakan salad buah. Mau kemana? Farid menahan tangan Nuha yang berdiri. Mau ambil makan buat Ustadz. Gak usah. Kenapa? Ustadz juga belum makan. Biar aku makan sendiri. Aku masih bisa memenuhi kewajibanku sebagai istrimu. Kewajiban yang itu kapan? Nuha menurunkan pandangannya. Kapanpun Ustadz mau. Farid menatap penuh Nuha. Dia baru tahu kalau istrinya ternyata sudah memberikan lampu hijau. Tidak seperti kejadian waktu itu, yang dimana Farid telah melakukan kesalahan dan Nuha tidak mau disentuh oleh suaminya lagi. Kap, Farid mencium lama kening Nuha. Kapanpun. Iya. Syukron, ucap Farid, terima kasih sudah menerimaku kembali. Nuha menganggukkan kepala seraya menunduk dalam-dalam untuk menyembunyikan wajahnya yang merah padam. Farid kembali mencium pipi Nuha yang merau itu. Kenapa malu-malu? Tidak. Aku mau mengambilkan makanan untukmu, Ustadz. Biar aku saja, ya. Kamu istirahat. Nuha menggelengkan kepala. Gak. Biar aku saja, Ustadz. Biarkan aku melayanimu. Ya sudah. Hati-hati, ya. Lia. Ustadz tunggu di sini saja. Farid tersenyum tipis dan menganggukkan kepala. Dia menatap punggung Nuha yang melangkah menjauh ke ruang makan. Tak lama, Nuha pun kembali membawa sepiring makanan untuk suaminya. Dia kemudian duduk di samping sang suami seraya menunjukkan makanan tersebut. Aku suapin, ya, kata Nuha. Gak usah pakai sendok. Pakai tangan.
Tanya Nuha. Farid menganggukkan kepala. Nuha pun mencuci tangan, kemudian kembali duduk untuk menyuapi makanan untuk suaminya dengan tangan. Kenapa harus pakai tangan? Manja banget ustazku ini, cicit Nuha. Makanannya semakin enak kalau pakai tangan kamu. Nuha merasa lucu mendengarnya. Mana bisa, Ustadz? Bisa. Aku yang merasakannya. Lia? Iya. Ayo, baca doa sebelum makan dulu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuha pun menyuapi makanan tersebut kepada Farid. Farid terlihat sangat menikmatinya seolah benar apa yang dikatakannya tadi bahwa makanan tersebut akan semakin enak apabila Nuha menyuapinya dengan tangan. Kamu juga? Iya, kata Farid. Gegas. Nuha menggelengkan kepala. Gak, Ustadz. Kamu gak mual lagi, kan, mencium aroma makanan itu? Gak kalau yang ini. Aku gak tahu aroma makanan yang mana yang gak bisa aku cium tadi. Masya Allah. Istimewanya ibu hamil, ya, ucap Farid, tersenyum sembari mengusap kepala Nuha. Alhamdulillah. Nuha turut tersenyum. Lagi, pinta Farid. Kayak bayi. La menarik hidung mancung suaminya. Farid semakin menggeser duduknya mendekati Nuha. Nuha spontan bersandar di sofa karena menahan kepala Farid yang bersandar di bahunya seraya memeluk pinggang Nuha. Beneran kayak bayi, cicit Nuha. Farid tidak menghiraukan ucapan Nuha. Dia tiba-tiba merasa ingin bermanja kepada istri kecilnya itu. Nuha langsung meletakkan piring makanan tadi ke atas meja. Tangan kirinya spontan mengusap kepala suaminya. Afwan, Ustadz. Aku jadi pakai tangan kiri. Tangan kananku kotor. Gak apa-apa. Farid memejamkan kedua matanya. Ustadz duduk dulu. Aku mau menyuapi Ustadz. Nanti. Farid masih memejamkan matanya. Aku masih nyaman seperti ini. Masya Allah. Di kamar saja, Ustadz. Nuha terbelalak mendapati kakak iparnya masuk rumah dan melihat mereka. Farid tersenyum dingin kepada sang kakak seraya melepas istrinya. Nanti malam, jawab Farid, kepada Khalif, membuat Nuha semakin terbelalak. Ustadz, lirih Nuha, berbisik. Apa? Sayang. Nuha semakin merasa malu. Dia bahkan memilih menundukkan kepala karena keduanya adalah ustadznya sendiri membuat Nuha merasa malu sendiri walaupun Farid adalah suaminya. Khalif tersenyum lebar menatap sang adik. Masya Allah. Semakin cair saja, Pak Ustadz. Bagaimana? Tidak. Istriku santriwati ini, jawab Farid. Ustadz, sudah, lirih Nuha, meremas jemari suaminya. Cid malam Jumat ini para santri dan santriwati secara bersama-sama membaca ratib yang dipimpin langsung oleh Kiai Ibrahim di masjid milik pesantren. Farid dan Khalif beserta ustadz yang lain juga di sana mendampingi sang kiai. Sedangkan, Nuha bergabung dengan teman-temannya sesama santriwati. Masya Allah, gumam salah satu santriwati, mendengar suara merdu Farid yang mengaktifkan mikrofon untuk menggantikan ayahnya. Nuha pun terenyuh mendengar suara suaminya. Namun, dia tetap fokus mengikuti apa yang dibaca oleh sang suami. Karena Nuha menghafalnya, diam-diam dia memandangi Farid dari kejauhan seraya bibirnya masih melantunkan bacaan ratib. Masya Allah, batin Nuha, memandangi wajah Farid di depan sana. Nuha, tegur Sofia. Iya, fokus dulu. Di rumah nanti, kamu, kan, puas natap wajah Ustadz, bisik Sofia. Nuha terkekeh. Gak, hanya memerhatikan Kiai kenapa digantikan oleh Ustadz Farid. Pasti hanya alasan, ledek Sofia. Sudah, ayo fokus lagi. Hehe, siap. Mereka fokus membaca ratib lagi sampai akhirnya selesai. Karena Farid meminta Nuha pulang lebih dulu, Azizah dan Sofia mengantar Nuha hingga gerbang asrama putri. Mereka tidak membiarkan Nuha pulang sendirian karena Aminah juga masih di asrama.
Nuha, kayaknya, Ustadz Farid akan pulang telat malam ini, kata Sofia. Iya. Biasa malam Jumat pasti ada musyawarah dulu karena besok hari libur. Nuha juga pasti sudah tahu. Jadwal itu, timpal Azizah. Nuha, kamu langsung istirahat saja. Pasti lelah banget, kan? Walaupun gak terlalu beraktivitas, pasti kamu akan cepat merasa lelah, saran Sofia. Iya, aku mau nunggu Ustadz Farid pulang juga, jawab Nuha. Paling berapa jam lagi baru pulang, kata Sofia. Iya, masih lama kayaknya, Nuha, sahut Azizah. Gini aja, gimana kalau kamu nginap di asrama sama kami? Saran Sofia. Nuha tidak boleh kemana-mana untuk malam ini. Azizah dan Sofia terperanjat, kaget, mendengar suara yang tentu dikenalnya. Siapa lagi kalau bukan suara Farid? Mereka berdua langsung berbalik badan. Ustadz. Azizah terbata. Ya, Ustadz sudah pulang. Tanya Nuha, lirih. Ya, bukannya musyawarah baru mulai. Saya tidak mau kejadian malam itu terulang lagi, jawab Farid. Jantung Nuha mulai tidak aman. Dia paham maksud Farid. Ayo, pulang, supaya waktunya lebih panjang, kata Farid lagi. Azizah dan Sofia mengernyit. Mereka tidak paham apa yang sedang dibicarakan Nuha dan Farid. Ending. Season 1. Untuk sementara Mimin endingkan dulu ya net, karena penulisnya sedang mempersiapkan pernikahannya. Insya Allah Mimin lanjutkan season 2-nya di bulan depan.